ketika kita membuat soal, yang harus menjadi penekanan kita itu adalah indikator. Nah, nanti penekanannya di indikator itu yang seperti apa? Memang kemarin belum terbahas. Itu belum terbahas sama sekali masalah pendekatan mengenai tentang indikator dan bentuk soal. Nah, terus kami kemarin juga Pak Gus kontak ke saya, jadi bagaimana soal Pak seperti ini? Di sini juga kata saya sama, gitu kan? Nah, karena kita baru pertama kali untuk bimbingan pembuatan soal. Nah, akhirnya kemarin Pak Korwil dengan kedua-duanya Pak Ujang, itu antara Korwil dan pengawas kebetulan namanya sama, sudah menekankan kepada kita untuk menindaklanjuti sampai ke pembuatan soal untuk pas penilaian akhir semester dan dipakalah kalau di rumah itu. Nah, maka nanti ini dari masing-masing gugus, ya memang kita sifatnya agak berlomba dengan gugus yang lain. Kebetulan di masing-masing gugus ada yang terlibat di kepengurusan tim pembuat soal. Nah, nanti rencananya dari masing-masing gugus ini akan diminta file soal yang digunakan di TSK. Nah, itu makanya kami punya inisiatif. Ya, kemarin sudah konfirmasi dengan yang lain, ya yang namanya juga pekerjaan kita dan apalagi itu merupakan pembuatan soal yang memang minimal kita 1 bulan sekali atau 2 kali mungkin melaksanakan ulangan dengan soal ya memang betul soal apapun soal ketika kalimat soal itu menggunakan tanda tanya dan ada kata tanya, nah itu soal. Nah, cuma soal kita belum tentu. Karena kalau soal seharusnya ketika kita melaksanakan ulangan harian pun ya harus pakai kisi-kisi sebenarnya gitu kan. Tapi tidak seperti itu. Kalau memang kita menjalankan seperti itu habis waktunya. Gitu ya. Nah, tapi minimal sekarang kita sudah dituntut karena belanakan itu paling bontot, paling bungsu membuat soal sendiri. Itu karena dengan sesuatu hal. Kecamatan lain mah sudah berapa tahun yang lalu sudah dibikin sendiri, ya gitu. Karena mungkin ada masalah lain lah istilahnya. Nah, cuma di sini jadi status saya di sini di satu sisi di buku sebagai anggota, di satu sisi di kecamatan ya KKG tingkat kecamatan, gitu kan. Tapi tidak ada masalah lah. Kita di sini sharing. Saya sendiri tidak akan menggurui kepada Bapak dan Ibu, hanya memberikan tukar pikiran atau memberikan tukar pengalaman lah di sini sedikit-sedikit supaya kita membuat soal itu minimal sempurna nggak mungkin ya, minimal ya cocoklah dengan kisi-kisi yang ada. Nah, di sini ya, tapi nanti ke depan insya Allah jadi kita akan paham betul penekanan pada kisi-kisi soal ya dengan soal itu sendiri ketika kita diberi beberapa contoh soal yang salah sesuai dengan indikator dan soal yang benar menurut indikator itu. Nanti akan paham kalau sampai situ. Nanti insya Allah kami ke depan untuk tim pembahasannya ke kisi-kisi dengan beberapa bentuk soal. Nah, karena kami di sini sepintas ini salah satu contoh saja, mungkin nanti juga akan terasa perbedaannya, terasa ganjilnya. Nah, di sini ini kebetulan kemarin yang kami dikaji di sini. Nah, kalau di dalam kompetensi dasar ini cakupannya kan sangat luas, ya kompetensi dasar itu sangat luas cakupannya, karena di sini tentang memahami makna Al-Quran ya, surat Al-Kafirun, kemudian Al-Maidah ayat sekian-sekian, ada 3 surat. Nah, dari kompetensi dasar ini tidak harus semuanya, itu kan. Nah, nanti kita mau mengambil surat yang mana di nomor berapa. Nah, kita lihat di sini indikator soal. Disajikan beberapa potongan ayat, itu kan. Nah, silakan mau ayat Al-Kafirun ya di nomor ini mau ayat Al-Maidah, yang penting jangan keluar dari kompetensi dasar yang sudah ditentukan di sini. Nah, itu kan. Nah, melangkah ke sini dipersempit ya dari kompetensi
definisi dasar dipersempit ke sini ke indikator. Disajikan beberapa potongan ayat dalam Al-Quran. Siswa dapat menunjukkan potongan ayat kedua surat Al-Maidah dengan benar. Penekanan di indikator ini adalah anak dapat menunjukkan potongan ayat kedua surat itu. Potongan ayat kedua surat itu. Itu kan? Nah, padahal ini kalau kita sesuaikan, kalau ditekan lebih kuat, ini sebenarnya menunjukkan, kalau menunjukkan itu secara langsung sebenarnya. Tapi ketika di pilihan ganda, kata menunjukkan ini boleh, karena kita memilih pilihan yang paling benar, gitu kan? Nah ini bebannya atau bobotnya pilihan ganda itu di situ. Karena pilihannya memilih pilihan yang paling benar. Jadi yang sedikit agak benar, mendekati benar itu tidak masuk. Karena hanya satu pilihan. Nah itu resiko kesalahan paling seperti itu. Memang benar. Terus kita harus tahu buat pengalaman. Jadi di pembuatan soal pilihan ganda, sebelum kita menulis soal, itu menulis pilihan jawaban dulu, kunci jawaban dulu sebenarnya. Ya, jadi jumlah soal misalnya ada 100, opsinya ada 4. 100 dibagi 4. Berarti kan 25. Bisa itu min 1, bisa plus 1 opsinya itu. Jadi nanti kalau ya kita misalnya ketika tes apapun, kita bingung, kita ngeblank. Udah ambil 25A, 25B, itu udah dapat. Sebenarnya itu rahasia untuk pembuatan soal. Nah, nanti kedua evaluasinya bagaimana nanti ketika kita sudah menentukan pilihan A, B, C, D dan sebagainya. Makanya ada kunci jawaban yang sangat berirama. A, B, C, D, C, C, D. Ya memang seperti itu. Nah, terus ada juga yang nomor 1 sampai nomor 4 semua. Nah, itu akibat buat soal dulu. Itu membuat soal dulu ciri. Jadi yang bikin soal dulu kemudian jawaban apa adanya, ya seperti itu Marodon. Terus hitungannya tidak menggunakan rumus. Gitu. Kalau misalnya pilihan ganda 25 misalnya dibagi 4 gitu kan. Nah, berarti sekian gitu kan. 5 sekian atau 6 sekian gitu. Kadang-kadang ya tidak seimbang. Itu ada rumusnya. Gitu. Jadi jumlah soal dibagi 4 plus 1 min 1 itu rumusnya. Maka ketika kita ujian dan sebagainya, kalau tim membuat soal yang itu seperti itu. Pak, plus 1 min 1 tuh maksudnya apa? Ya maksudnya gini, jumlah soal 100. Ya. Lalu optionnya 4, itu kan 100 dibagi 4 berarti kan 25. Nah, kalau misalnya bisa saja ya A-nya 24 berarti B-nya 26 atau 25 boleh. 25 juga boleh. Iya, maka yang membuat soal untuk pilihan ganda kuncinya dulu. Itu. Nah, kesulitannya ketika di matematika atau misalnya di PS. Karena tadi ranahnya ketika kita membuat sebuah angka, baik itu tahun, bulan, gitu kan, atau misalnya jawaban dan sebagainya harus berurutan. Nah, disitulah untuk merubah ya supaya sesuai dengan rumus tadi. Oh ternyata saya membuat rumus C ini di nomor 5, ternyata C ini seharusnya ada di A. Boleh, nah itu mengurangi dari rumus tadi yang dari 25, ya udahlah ini yang 24, B yang 25. Jadi rumusnya apa? Ini apa? Jumlah soal aja, ABC itu jumlahnya jumlah soal dibagi. Ya enggak kalau 20 kan boleh lah, 55 gitu Boleh. Tapi jangan berurutan A5 ya. Iya, makanya gimana? Jangan bebas kali Bebas. Iya, Yang penting jangan ada 10, B-nya 2, C-nya sekian, enggak apa-apa itu. Cuma tidak boleh misalnya dari Iya. nomor 1 sampai nomor 25. Itu enggak boleh. Dibagi-bagi lah Ya, gitu. yang Kembali penting rumah. jumlahnya seimbang Bu, ABC-nya. mau lanjut ke kelas 1 mah kan masih itu. Gampang, akhirnya udah kelas 1. Opsinya dulu, misalnya jumlah soal sebenarnya 20. Tinggal Ada yang 6, ada yang 7 Bu, itu jumlahnya. Kayak yang lebih. Iya, ada yang 7 gitu.
Saya 5. Jadi di mana aja? Di mana saya? Asal patokannya seperti itu. Kalau misalnya Dalam jangan soal 20, jangan misalnya Acak gitu. ABCD kalau jangan gitu kan taruhan sama anak. Karena itu yang penting jumlahnya segitu. itu ada rumusnya teman-teman. Nah di sini ya kita bandingkan dengan soal tadi ya. Ini dituntut dalam indikator siswa dapat menunjukkan ayat kedua, bukan ketiga, bukan ke-1, bukan berapa kedua. Nah itu tuntutan indikator. Dibuatkan dalam soal ya. Tadi ya ingat ya penekanannya anak dapat menunjukkan penggalan ayat kedua dari surat Al-Maidah. Nah, mungkin sudah terbayang oleh Bapak dan Ibu. Nah, kita bandingkan dengan soal sesuai dengan tuntutan ini. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah memerintahkan kita untuk titik-titik. Soalnya udah cocok tidak dengan indikator Dia tadi? bicanya penggalan ayat-ayatnya. Nah, ayat ini apa ini? B ini apa ayatnya ini harusnya. jadi ayat kedua apa? Ya harusnya. Minimal berarti kita di sini ya disajikan beberapa potongan ayat. Ya. Nah, berarti ayat itu adalah ayat mau ayat pertama, Iya. yang penting berikutan pada ayat kedua. Iya. Jangan mau ayat ketiga, tetap anak suruh menyebutkan ayat kedua. Bedanya apa? Kalau di ayat pertama yang dituangkan yang disajikan, ayat berikutnya adalah titik-titik, gitu kan? Nah, kalau misalnya ngambil ayat 3 yang disajikan, ayat sebelumnya adalah Atau titik-titik. bisa jadi mungkin Pak potongan ayat 1, 2, 3 ada di absen ABC. Anak suruh menunjukkan mana yang potongan Bisa. Ya. yang merupakan potongan ayat kedua ada di mana? Bisa. Itu udah siap ayat. Enggak, boleh. Yang pertama berarti kita mengajukan Ayat tersebut. ini adalah penggalan ayat pasangan. Iya. Misalnya di surat yang membuatnya sepotong tak Iya. tadinya Iya. namun di bahasa Indonesia mah melengkapi kalimat. Nah itu sangat tidak nyambung. Aku diminta adalah disajikan itu potongan ayat yang muncul dalam soal di sini adalah yang mana jadi di situ sebagaimana yang tersanjung dalam Al-Maidahnya mungkin mengambil dari kompetensi dasar. Beda di kompetensi dasar ada surat Al-Maidah, dibuatlah soal. Nah, maka pembuatan soal bukan ke kompetensi dasar, ke indikator tekanannya. Itu makanya, Pak. Pak, sebelumnya saya komentar ya Pak. Ya. Pertama saya bangga sekali punya ketua gugus satu Panangka karena selain ketua gugus satu Panangka itu ada saya punya Kolot. saya punya Kota saya di kakaknya. Ini senior tuh. satu tuh punya Sepuh. karena selain di gugus satu juga bapak koordinator kecamatan ya gugus koordinator KKD kecamatan. Yang pertama saya bangga Pak, saya bangga punya bapak di gugus satu gitu. Yang kedua Pak, saya hanya ingin menyampaikan karena ini kan kayak apa ya, kayak fokus ke kami sebagai guru PAI ya. Seharusnya kemarin itu bapak menjelaskan itu kayak gitu, ditekankan bahwa pembuatan saat ini sesuai dengan diskusi seharusnya ngomong kayak gitu kemarin teh waktu rapat di sana. Yang ketiganya, sehingga karena kami tidak punya patokan kayak gitu, sehingga kami kemana-mana gitu mengerjakan soalnya. Saya pikir boleh kayak gitu Pak, bebas mana saja, yang penting untuk PTS soal sudah ada kayak gitu. Kemudian ya itu aja Pak, sehingga kami kemarin sudah beres lah supaya kita cepat beres gitu, udah beres semua. Yang ketiga Pak, adapun kalau seandainya
Adapun kalau kami kemarin melakukan kesalahan karena sudah mengirim soal pertama kalinya ke Bapak ya, yang tidak sesuai dengan kisi-kisi kami akan membuat ulang Pak, membuat ulang soal dan akan sesuai dengan kisi-kisi sebagaimana Bapak sarankan ke kami yang tadi dijelaskan, karena kami baru paham sekarang Pak. Kemudian saya bertanya, apakah soal PA itu harus selesai hari ini ataukah masih ada beberapa hari lagi? Terima kasih ya. Ya, Terima kasih. Jadi gini, soal bukan salah, soal benar, gitu kan? Ini kata siapapun menurut kata saja. Benar ini soal, cuma tidak cocok dengan kisi-kisi masalah, gitu kan? Kalau misalnya tuntutan kisi-kisinya misalnya pengertian dari ayat, bisa jadi ini sebagai referensi. Nah, makanya Bapak di sini pada ingin memaksa ada pertemuan, ya karena mau tidak mau bahwa guru baik guru apa pasti bikin soal, pasti tidak akan lepas. Ya secanggih apapun alat tetap pakai laptop pakai apa ya tetap yang bikin pakai kita sendiri. Nah, saya punya pengalaman yang sudah ya. Kalau kami dari DSD sendirilah kasarnya gitu kan. Kalau bikin soal bukan tidak ada masalah, banyak masalah ya karena yang benar-benar melaksanakan ya akan paham. Kalau yang tidak ya salah-salah saja. Itu sudah tidak aneh dan biasa ya. Tapi kita di sini ya makanya pada hari ini ada pertemuan khusus untuk guru satu nggak tahu guru yang lain nggak tahu.